Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit pun. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya tentang bagaimana cara mendidik anak. Dan kali ini saya akan berbicara bagaimana cara mengajari anak agar pandai bersyukur. Karena dengan banyak bersyukur, anak akan ceria, anak akan menghargai orang lain, anak akan merasa percaya diri, dan tidak gampang stres, tidak gampang frustasi, tidak gampang murung. Karena anak yang kurang bersyukur biasanya gampang stres, gampang murung, kurang percaya diri, tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang, dan ini sangat berbahaya sekali bagi anak-anak kita. Apalagi di era sekarang ini dengan adanya medsos dan lain sebagainya, ini anak-anak kadang terpengaruh dengan komen-komen yang negatif sehingga gampang murung, gampang stres, dan ini akan menghambat perkembangan psikisnya dan menghambat kesuksesannya. Untuk itu kita harus bisa mengajari anak-anak kita agar pandai bersyukur. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti penjelasan. Yang pertama adalah dorong anak itu agar menghargai dirinya sendiri. Karena itu kita sebagai orang tua harus mendorong mereka untuk senantiasa menghargai dirinya sendiri, menghargai keunikannya, menghargai keistimewaannya. Karena setiap anak pasti memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka anak merasa bangga, anak merasa bangga diri, anak merasa aktif, anak akan merasa ceria, anak akan merasa suka, dan tidak gampang frustasi, tidak gampang stres, tidak gampang murung, karena dia bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ajarkan kepada anak untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada siapapun. Jadi, orang tua harus mengajarkan kepada anak untuk senantiasa mengucapkan terima kasih kepada siapapun atas apa yang dia terima, atas apa yang dia dapatkan dari siapapun. Dan ucapan terima kasih yang paling penting adalah terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Nah, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita fasilitas, yang memberikan kita kenyamanan, ketenangan, dan semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengadakan segalanya, yang menciptakan segalanya, yang memberikan kepada kita segalanya. Selain itu, berterima kasih kepada Rasulullah, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Yang ketiga adalah orang tua harus menjadi contoh dalam mengucapkan terima kasih dan minta tolong. Jadi ketika orang tua ingin menyuruh pada anak, maka biasakan dengan mengucapkan, nak tolong ambilkan ini, nak tolong ambilkan itu. Dan begitu juga ketika anak telah berbuat baik pada orang tuanya, orang tua harus mengucapkan terima kasih nak. Nah, ini harus dibiasakan. Jadi orang tua sendiri yang harus membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, mengucapkan alhamdulillah. Karena bagaimanapun orang tua menjadi role model, orang tua menjadi contoh. Begitu juga dalam hal mendapatkan apapun, ketika di meja makan, mau makan, ayo kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Atau ketika mendapatkan sesuatu dari orang, ucapkan terima kasih, alhamdulillah. Atau setiap hari orang tua mengatakan alhamdulillah telah mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi orang tua tetap menjadi contoh bagi anak dalam hal mengucapkan terima kasih dan dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada orang lain, termasuk kepada anak sendiri. Jadi bukan berarti kalau kepada anak tidak perlu terima kasih, tidak, tetap harus kita mengucapkan terima kasih. Justru yang paling penting adalah kepada anak-anak kita dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita terbiasa dengan mengucapkan terima kasih. Yang keempat adalah biasakan anak untuk melihat kenyataan dalam kehidupan ini, bahwa kehidupan ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Ada orang yang mungkin lebih miskin dari kita, ada orang yang mungkin lebih tidak beruntung dengan kita, sehingga anak merasa dapat wawasan, oh ternyata kita sekarang ini masih lebih baik daripada mereka. Karena itu berikan wawasan, berikan penjelasan, bahkan kalau perlu diajak anak itu untuk ke tempat-tempat yang mungkin lebih
lebih kurang beruntung, sehingga anak merasakan bahwa dirinya itu sudah cukup dan akhirnya dengan demikian akan terbiasa mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Kita juga bisa mengajari anak untuk berbagi, mengajari anak untuk berempati kepada orang lain. Kita juga mengajari anak untuk berbagi bersama, ikut merasakan kesedihan orang lain. Ini sangat penting karena dengan begitu anak akan merasakan bahwa apa yang dia miliki itu sudah cukup. Jika tidak, maka seakan-akan anak akan merasa kurang terus. Anak akan merasa berontak. Kenapa nggak dibelikan ini? Kenapa nggak dibelikan itu? Padahal bisa jadi selain dia masih banyak orang-orang yang tidak beruntung. Dia mungkin lebih beruntung. Jadi harus sering kita ajak untuk melihat orang-orang yang mungkin di bawah kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan melihat orang yang di atas kamu. Yang kelima adalah berikan pandangan bahwa kehidupan ini tidak semuanya materi, tidak serba materi. Kebahagiaan itu bukan hanya bersifat materialitas. Kebahagiaan itu terletak pada hati. Kebahagiaan itu terletak pada bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berikan pandangan-pandangan yang tidak hanya materialistik. Jadi ajak anak untuk berpikir bahwasanya kebahagiaan itu tidak selamanya berupa materi. Jadi ketika kita tidak punya materi, ketika kita bersyukur, maka disitulah letaknya kebahagiaan. Tidak apa-apa kita ajarkan kepada anak-anak tentang pandangan lain selain yang dia ketahui bahwa seakan-akan bahwa orang yang punya banyak uang itu akan bahagia. Kita kasih pandangan lain bahwa tidak semua orang yang punya uang itu pasti bahagia, karena kebahagiaan tidak terletak pada materi. Itu beberapa hal yang bisa untuk kita ajarkan kepada anak dalam rangka agar anak pandai bersyukur, agar anak merasa bangga diri, merasa cukup, tidak merasa kurang, sehingga dia tetap merasa optimis, tetap semangat dalam hidupnya, tidak merasakan minder, tidak merasa kurang, tidak merasa murung, bahwa dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan, tinggal bagaimana dia mengeksplor, bagaimana dia menggunakan keistimewaan-keistimewaan itu dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.